Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa daripada Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan daripada video siaran ini saudara. Karena kita percaya saudara bahwa di mana-mana tempat kita beribadah itu tidak menjadi masalah. Karena satu saudara, kita beribadah kepada satu Allah yang hidup. Yaitu Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Kita mulai ibadah ini saudara. Dan kita menaikkan syukur bagi Allah kita. Mari kita memuji dan menyembah Dia saudara. Satu-satunya Allah yang hidup. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Allah melihat hati yang paling dalam saudara. Dan itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih
Tuhan, aku menyembah. Biarkan Tuhan, aku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Tinggi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Bapa yang baik, sahabat yang sempurna, dan pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Allahku, di mana 2-3 orang berkumpul dimanapun, asal kami percaya di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biar Engkau layakkan kami, biar persembahan pujian kami ini menjadi suatu korban syukur yang harum, yang menyenangkan hati. Dengan demikian kami boleh percaya bahwa Allah ada tengah-tengah kami, bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Karena kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Kita sudah memuji dan menyembah Allah Maha Tinggi saudara. Kita mau lebih semangat lagi karena kita percaya bahwa hanya Dialah yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Katakan saudara, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan iman saudara, kita menyanyikan pujian ini karena bagi Allah kita yang besar dan mulia. Haleluya. Segenap hatiku, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Serukan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua
bagi Dia. Haleluya saudara. Kita mainkan pujian ini saudara. Memang di dalam dunia ini ada banyak masalah yang besar. Tapi biarlah kita tetap memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia lebih besar daripada apapun saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, kita mau mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Karena kita percaya Dia hadir di sini saudara. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, oh hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, katakan kelepasan, terjadi di sini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Kau begitu baik, Kau begitu dahsyat. Kalau saat ini kami ada karena kasih dan kemurahan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang berfirman, Engkau yang berkata-kata di dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, yang tahu segala apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan dan keinginan hati kami. Karena kami berdoa, segala kuasa yang bukan daripada dipatahkan dan hancur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh-Mu yang bekerja, berbicara, memberikan pengertian sehingga kami boleh mengerti menurut melakukan firman Allah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini saya ada karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan kita semua. Mungkin secara semua itu ada di dalam kendali dan diizinkan Tuhan. Kalau ada trouble karena jaringan internet, tetapi kita diajar dididik Tuhan untuk siap sedia. Tetapi kita bersyukur kita bisa menjalankan ibadah walaupun melalui rekaman ya, dan berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sedang ingin tahu isi hati kita. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Jadi Allah izinkan sesuatu itu, Allah ingin tahu kedalaman hati kita. Apakah kita bisa bersyukur di dalam segala hal. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah pertolongan Tuhan. Justru kita bersyukur ya, saat kita mendengar firman Allah tentang pertolongan Tuhan, kita mengalami hal seperti ini. Tetapi ya Tuhan punya banyak cara melalui kita merekam dan kita sharekan. Nanti itu juga cara Tuhan menolong kita dan menyiapkan hati kita untuk kita menjadi pribadi yang siap di dalam keadaan apapun yang terjadi. Bahwa Tuhan Yesus itu baik, puji Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8, saudara. Allah itu baik, saudara. Amin. Di dalam keadaan seperti ini ada banyak hal yang boleh terjadi. Tapi yang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau, bahkan waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Melalui ayat ini kita boleh mendapatkan sebuah jaminan yang pasti, ya, bahwa pertolongan kita bukan daripada manusia, tetapi pertolongan kita justru dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tinggal di bumi dan kita bersyukur, ya, bumi dan langit di mana kita tinggal itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Jadi ayat ini menunjukkan betapa besarnya, betapa hebatnya Allah kita.
Dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita lihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu luar biasa. Ini menunjukkan tentang kuasa Allah. Jadi di awal pertama kata Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 1 itu menunjukkan kuasa daripada Allah pada mulanya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat. Jadi permulaan itu sumbernya daripada Allah. Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan langit dan bumi. Ini menunjukkan kita memiliki Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itulah kuasa daripada Tuhan. Dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah ciptaan daripada Allah. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, dikatakan dalam Ibrani 1 ayat ketiga, dikatakan dengan iman kita percaya. Maaf, Ibrani 11 ayat yang ketiga, saya salah. Dengan iman kita mengetahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan bukan sebuah kebetulan, saudara. Allah menciptakan manusia di bumi, saudara. Bumi ini tempat yang berbeda ya, saudara ya, daripada planet-planet yang lain, saudara. Kenapa Allah membedakan bumi? Karena yang kita lihat dari pengetahuan dan penyelidikan, hanya bumi inilah yang diciptakan Allah itu menjadi pribadi yang tempat yang berbeda dari segala planet yang lain, saudara. Kenapa? Karena bumi ini memang dikhususkan untuk Allah, untuk manusia itu ada dan tinggal. Untuk Allah bisa, ya kita lihat ya, Allah kita itu Allah yang kasih, Allah yang luar biasa. Allah menciptakan bumi ini secara khusus, saudara, dengan keindahannya. Untuk apa? Untuk manusia bisa tinggal dan menikmati hidup. Jadi Allah itu mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia itu serupa dengan gambar daripada Allah. Maka Allah memberikan yang terbaik ya kepada manusia sebagai gambar dirinya. Karena itu Allah menciptakan langit dan bumi ini, saudara, dan menaruh manusia di tempat yang paling indah. Bayangin, saudara, bumi ini tempat yang indah, saudara. Dalam arti sebelum jatuh di dalam dosa manusia. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi menjadi kacau, saudara. Kenapa? Karena dosa dan maut yang membuat kekacauan. Tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Walaupun langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat ke-1 itu hancur karena iblis menghancurkan, saudara. Tapi dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, Allah merenovasi atau merenovasi bumi yang hancur dan rusak itu menjadi baik. Dan dikatakan dalam Kejadian 1 ayat ke-31, Allah membuat bumi itu teramat baik. Bahkan Allah menguduskan segala ciptaannya, saudara. Jadi Allah memberikan yang terbaik kepada manusia. Karena manusia adalah peta teladan daripada Allah. Jadi kita ini bersyukur. Melalui Allah menciptakan langit dan bumi, kita ada di bumi ini, saudara. Itu kita bersyukur. Kenapa? Ya karena kita ada di dalam ciptaannya.
Berarti langit dan bumi ini adalah ciptaan daripada Allah. Dan Allah menempatkan manusia di bumi ini dan dilingkupi oleh langit, saudara. Ini merupakan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita ada di bawah kendali Allah. Kenapa saya katakan kita ada di bawah kendali Allah? Karena kita ditaruh di bumi yang merupakan ciptaan daripada Allah. Jadi bumi ini ciptaan daripada Allah. Dan langit ini ciptaan daripada Allah. Dan kita tinggal di bumi. Jadi kita ada di dalam kendalinya Allah. Karena langit dan bumi itu ciptaan daripada Allah. Ini luar biasa. Jadi kita ditempatkan, saudara, sebagai manusia di bumi, di tempat ciptaan daripada Allah. Kenapa? Karena melalui kita ditempatkan di ciptaan daripada Allah, disitulah kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada di bawah kendali Allah. Karena langit dan bumi itu adalah ciptaannya. Waduh, luar biasa. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Itu yang akan menjadi pertolongan kita. Dan yang luar biasa dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa penolong kita tidak pernah mengantuk, tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur, saudara. Jadi luar biasa. Bukan cuma Allah itu pribadi yang maha kuasa, saudara, yang menciptakan langit dan bumi di mana manusia ditempatkan, tetapi yang luar biasa, saudara, bahwa Allah itu tidak pernah tertidur, terlelap, bahkan tidak pernah mengantuk, saudara. Jadi kita ini benar-benar ada di dalam pengawasan Allah itu 24 jam, saudara. Bayangin, saudara, 24 jam dari kekekalan sampai kekekalan Allah itu tidak pernah ngantuk, saudara. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang bisa melakukan apapun tanpa batasan. Bahkan mengantuk pun dia enggak. Luar biasa, saudara ya. Jadi melalui ayat ini kita boleh merasa bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Allah tanpa batasan. Dia menciptakan langit dan bumi dan dia tidak mengantuk. Artinya apa? Allah siap menjaga kehidupan orang yang percaya kepadanya. Itu 24 jam, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya dia maha kuasa, saudara, tetapi dia siap menjaga 24 jam. Jadi Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh keadaan, saudara. Jadi melalui ayat ini seolah-olah Allah itu memberi sebuah jaminan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Dia, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir, karena kamu ada di tempat yang aku ciptakan, yang ada di bawah kendaliku, dan aku menjaga engkau, dan aku tidak tertidur. Bayangin, saudara, jadi 24 jam, saudara, mata Tuhan itu tidak pernah terpejamkan, saudara. Bayangin, jadi mata Tuhan itu terbuka, saudara, 24 jam dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saya merenungkan kalau Allah tidur itu kayak apa ya, saudara ya. Tentu ngeri banget, saudara ya. Kalau Allah sampai tertidur, saudara. Ambil contoh saja, kalau orang menyetir. Nah, kalau orang menyetir terlalu capek, seringkali tanpa disadar dia salah arah dan akhirnya terjadi kecelakaan, saudara. Kenapa? Ya karena orang yang nyetir itu kan diperlukan konsentrasi, saudara. Tapi karena kelelahan, dia capek, orang bilang tidur sebentar atau tak seliut gitu. Itu karena tidur dia bisa salah arah di dalam mengendalikan mobilnya, dan itu seringkali terjadi kecelakaan, saudara. Bayangin manusia menyetir saja, saudara, kalau tertidur sebentar
itu terjadi kecelakaan yang mengerikan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Allah tidur sebentar, saudara, akan terjadi sesuatu yang mengerikan di bumi dan di surga, saudara. Ya iyalah, saudara. Mengerikan enggak? Mengerikan sekali. Kan itu melalui ayat firman Tuhan ini Allah memberi jaminan, aku ini enggak pernah tertidur. Aku ini yang menjadikan langit dan bumi, dan kau taruh di langit dan bumi ciptaanku. Supaya apa? Karena ini ciptaanku. Aku yang punya kuasa atas ciptaanku, dan aku yang mengendalikan ciptaanku. Ini luar biasa. Kalau kita lihat tata surya, saudara, itu ada bintang sampai bisa ratusan miliar, saudara. Tapi di antara semua ratusan miliar bintang, planet atau apapun, saudara, hanya satu, saudara, yang dijaga oleh Tuhan, yaitu bumi, saudara. Kenapa Tuhan itu begitu rupa menjaga bumi dan memelihara bumi sampai sekarang? Karena ada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Memang di dunia ini seperti ini keadaannya. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa langit dan bumi ini, saudara, ciptaan Tuhan. Jadi langit dan bumi ini ada di bawah kendali Tuhan. Dan Tuhan itu tidak terlelap, tidak tertidur. Jadi 24 jam, saudara, Allah itu mengawasi langit dan bumi ini, saudara. Luar biasa enggak? Kenapa Allah begitu rupa? Karena ada orang-orang yang percaya kepada Dia, saudara. Jadi ini luar biasa, saudara. Kita bersyukur karena pertolongan kita bukan dari manusia. Memang Allah bisa pakai segala macam cara untuk menolong kita. Tetapi sumbernya pertolongan kita adalah dari Allah yang mengendalikan langit dan bumi ini. Kita lihat dengan jelas, kalau Tuhan jadi penolong kita, dikatakan kaki kita tidak goyah, saudara. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita merasa sendiri atau takut, saudara, di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, waktu murid-murid mengalami ketakutan, Yesus memberikan kedamaian. Jangan takut, ini aku. Luar biasa enggak, saudara? Tuhan menolong enggak tanggung-tanggung, saudara. Dia jalan kaki, saudara, di laut. Kadang-kadang Tuhan itu cara menolong itu mau menunjukkan kuasanya. Bahwa langit dan bumi ini ciptaanku. Aku yang punya kuasa atas langit dan bumi. Buktinya apa? Dia bisa berjalan di atas air. Dan dia bisa menghentikan angin yang ribut. Hei, diam, teduh engkau. Waduh, luar biasa banget, saudara. Angin, laut, gelombang, itu teduh dan Tuhan benar-benar berjalan di atas air. Nah, ini kan membuktikan, saudara, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi, sehingga murid-murid tidak mengalami ketakutan lagi. Saat mereka mengalami ketakutan, saudara, dan mereka berpikir akan binasa, justru Tuhan menjadi penolong, saudara, dan Dia berjalan di atas air. Bayangin, saat gelombang yang besar, saat angin yang luar biasa, saudara, Yesus dengan santai, saudara, Dia berjalan di tengah-tengah danau. Santai banget dia, ya. Dia gak tenggelam. Ya, luar biasa. Dia santai banget. Dia berpijak. Jadi kalau gelombang itu naik gini, tidak bisa menyentuh dia, tidak bisa menenggelamkan dia, saudara. Angin yang begitu kencang tidak bisa membuat Tuhan itu terhuyung, apalagi sampai terpental-pental. Enggak, saudara. Dia berjalan dengan santai, saudara. Gak ada sesuatu yang menakutkan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Dan Dia memberi ketenangan, saudara, di dalam kehidupan daripada murid-murid, saudara. Jadi kita lihat, kita punya Allah yang sangat maha kuasa, saudara. Itu luar biasa.
Kita punya Allah yang dahsyat, yang bisa melakukan sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Di saat murid-murid mengalami ketakutan, kepanikan, karena mereka berpikir mereka akan binasa karena gelombang yang begitu luar biasa. Tuhan santai banget, saudara. Bayangin, dia langsung loh, saudara, jalan kaki, saudara, tidak naik kapal. Jalan kaki dengan santainya. Dia menghampiri murid-murid. Murid-murid berpikir, oh itu hantu, itu hantu, itu hantu. Saudara, kalau secara akal pikiran manusia, Tuhan waktu itu punya tubuh dan darah. Menurut hukum fisika, dia pasti tenggelam, saudara. Kenapa? Ya karena dia punya tubuh dan darah. Dan dia pasti tenggelam. Kalau menurut ilmu dunia, ilmu fisika. Tapi Tuhan tidak dibawa ilmu alam. Ini luar biasa. Walaupun Yesus sebagai manusia punya tubuh dan darah. Tapi karena dia Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Bertentangan dengan hukum alam, saudara. Kenapa? Karena alam itu semua ciptaan daripada Allah. Allah yang menciptakan angin, Allah yang menciptakan laut, Allah yang menciptakan gelombang. Jadi saat Tuhan yang menciptakan angin dan gelombang dan laut itu ada di bumi dan dia berjalan, semuanya harus tunduk. Tidak bisa mereka berani mau menyerang Tuhan, tidak berani mereka. Karena mereka tahu baik angin, baik laut itu tahu bahwa yang berjalan ini adalah penciptanya. Gak berani mereka, biarpun waktu itu di danau itu gelombang besar, angin besar, mereka gak berani menyerang Tuhan. Tidak berani mereka mau menjatuhkan Tuhan. Mungkin di balik itu ada kuasa kegelapan iblis yang menguasai angin, ombak untuk mau menyerang Yesus. Tetap tidak berani, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang mengendalikan. Jadi waktu Yesus berjalan di atas air, itu Tuhan sedang menunjukkan, aku ini Tuhan. Aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku Tuhan yang menciptakan air. Aku Tuhan yang menciptakan angin. Aku Tuhan yang mengatur alam ini. Jadi waktu Tuhan berjalan di atas air, itu bukan keadaan lagi tenang, saudara. Lagi ombak besar, angin besar. Tapi Tuhan dengan santainya justru dia berjalan. Dan dengan santainya dia berkata, diam. Bayangin saudara. Sepatah kata Tuhan, diam. Sekali dia ngomong diam, saudara. Bayangin saudara, angin itu, gelombang itu tenang, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi Allah benar-benar menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini luar biasa, saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak akan membiarkan kehidupan kita goyah. Manusia bisa mengalami ketakutan. Manusia bisa mengalami kegentaran. Manusia bisa mengalami kekhawatiran karena keadaan-keadaan yang seperti ini. Tapi kita bersyukur melalui firman Tuhan boleh mengingatkan bahwa kita punya Allah sebagai penolong yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia membuktikan sendiri dengan dia berjalan di atas air, saudara. Itu membuktikan bahwa air ada di dalam kendalinya Tuhan. Bukan Tuhan yang dikendalikan air. Kalau Tuhan Yesus dikendalikan oleh air, maka Tuhan akan tenggelam. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, yang mengendalikan air, yang mengendalikan angin, saudara. Ini luar biasa.
Ini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa mengendalikan alam semesta ini. Kalau ini semua terjadi, saudara, itu semua atas seizin Tuhan. Tuhan bisa menjaga, melindungi kita dari celaka, saudara. Seperti Daud. Daud berapa kali mau dibunuh oleh Saul, saudara. Saul mau berniat jahat, mau melakukan kejahatan, tetapi berapa kali Tuhan meluputkan daripada Daud, saudara. Jadi Tuhan bisa melindungi kita dari celaka, saudara. Bagaimana dengan Ayub? Mungkin kita berpikir, lah Ayub itu saudara diizinkan oleh Tuhan. Beda. Karena Allah punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan daripada Ayub. Tapi apakah Allah membiarkan Ayub di dalam keadaan tetap celaka? Enggak kan. Berapa lama dia sakit? Tapi dia disembuhkan, saudara. Anaknya mati, saudara. Tapi Tuhan ganti 10 lagi sama seperti yang terhilang, saudara. Bahkan istrinya kembali kepada Ayub dan menjadi baik. Bahkan Ayub diberkati, saudara. 2 kali ganda. Saya rasa itu bukan celaka ya, saudara ya. Tapi ujian hati sehingga Allah bisa memberkati di dalam kehidupan daripada Ayub. Tapi mengenai celaka ini seperti niat jahat. Seperti Saul mau membunuh daripada Daud. Tapi kita lihat ya, bagaimana Allah selalu menolong di dalam kehidupan Daud dengan hal yang sangat luar biasa, saudara. Allah meluputkan Daud, saudara. Maka itu Allah disebut Daud sebagai batu keluputan, saudara. Kenapa? Ya karena berapa kali Daud dilepaskan dari Tuhan, dari celaka. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana berapa kali Saul berusaha membunuh Daud, ditombak, dikejar dengan pasukan yang banyak, saudara. Tapi Allah selalu meluputkan niat jahat daripada Saul. Saat Saul mau membuat celaka di dalam kehidupan Daud, Allah selalu menjadi pertolongan di dalam kehidupan Daud, saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana cara Allah menolong di dalam kehidupan kita? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Ini luar biasa. Matius pasal 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat ketiga. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini luar biasa. Ini saya sangat senang ayat ini. Bahwa Tuhan sudah menyediakan pertolongan itu dengan gamblang. Melalui apa, saudara? Firman Tuhan. Jadi pertolongan itu sangat dekat di dalam kehidupan kita. Yaitu melalui Alkitab atau firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Bercerita bagaimana cara Allah menolong kita melalui firman-Nya yang hidup, saudara. Jadi pertolongan Allah itu enggak jauh. Pertolongan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu Alkitab atau firman Allah. Karena di dalam Alkitab atau firman Allah ini sesuatu yang pasti, iya dan amin. Dan melalui firman Allah, kehidupan kita benar-benar akan tertolong, saudara. Jadi kitab Kejadian, kitab Wahyu itu adalah firman Allah. Yang bisa menolong di dalam kehidupan kita asal kita percaya. Saat kita percaya akan firman Allah, maka akan firman Allah menjadi pertolongan kita. Lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi
dari apa yang tidak kita lihat. Artinya apa? Bahwa melalui firman Allah, kita mengerti bahwa Allah menciptakan semesta alam. Dan kita bersyukur firman Allah itu tertulis, yaitu Alkitab. Kenapa? Karena melalui firman Allah, Alkitab tertulis, ini menjadi satu bukti yang akurat. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang tertulis itu tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena tertulis. Jadi Allah, saudara, menuliskan firman-Nya di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berfungsi untuk menolong kita. Karena melalui firman yang tertulis itu sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Jadi sesuatu yang sudah ditulis itu merupakan sebuah hukum dan undang-undang yang sah, yang tidak bisa diganggu gugat kebenarannya karena tertulis. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena melalui firman Allah yang tertulis, saudara, kita bisa percaya akan firman Allah. Dan karena ini sudah tertulis, pasti terjadi. Artinya apa? Sesuatu yang tertulis itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena sudah tertulis. Undang-undang yang tertulis, saudara, itu sudah disahkan dan tidak bisa dicabut. Contoh, waktu Raja Darius menulis undang-undang, saudara, di situ termetereh undang-undangnya, saudara. Karena yang memeteraikan itu raja, dan itu tidak bisa dicabut. Bahkan raja ini mau menolong Daniel. Karena di dalam isi undang-undang itu dengan jelas, saudara, bahwa setiap orang selama 30 hari kalau tidak meminta kepada raja tapi kepada yang lain akan dihukum. Nah, kita lihat Daniel percaya kepada Allah, dia berharap pada Allah. Tetapi karena itu terkait dengan undang-undang, Daniel ditangkap dan dihukum, dimasukkan gua singa. Tapi yang saya ceritakan kaitannya dengan undang-undang raja dan Alkitab ini, yaitu ada kesamaannya. Apa? Yang membuat adalah raja. Dan itu tertulis. Karena itu tertulis, maka raja sendiri loh tidak bisa merubah apa yang tertulis itu. Karena itu hukum raja yang sudah termaterai. Makanya raja itu mau berusaha menolong Daniel, nggak bisa. Kenapa? Karena terbentur dengan apa, saudara? Hukum yang tertulis, undang-undang yang tertulis, yang dibuat oleh raja, yang dimeterai oleh raja. Wow! Terlebih firman Tuhan yang membuat adalah Tuhan. Dan ditulis di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian, kitab Wahyu. Dan ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Jadi melalui kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu firman Allah, maka kehidupan kita pasti ditolong. Karena firman Allah sudah ditulis, firman Allah sudah dipatenkan. Dan apa yang tertulis, yang dipatenkan oleh firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak bisa dibatalkan. Makanya dengan jelas firman Allah akan menjadi pertolongan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini sangat luar biasa. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan. Jadi yang menolong janda di Sarfat ini bukan Elianya. Elia itu tidak bisa apa-apa. Bahkan Elia itu datang kepada wanita ini, saudara, untuk minta makan. Untuk minta makan.
Jadi Elia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya dan juga untuk menolong daripada perempuan ini. Loh, kalau misalnya Elia bisa berbuat apa-apa, dia nggak mungkin akan datang ke janda ini dan minta roti kepada janda ini, nggak mungkin. Tetapi karena ada firman Tuhan, jadi firman Tuhannya yang menolong Elia dan janda ini, saudara. Seandainya waktu itu Elia tidak ada firman Tuhan, bisa nggak terjadi mujizat pertolongan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Yang bisa menolong perempuan ini, saudara, dan Elia bisa tertolong bukan karena Elianya, tapi karena firman Tuhannya. Jadi kalau saudara percaya dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dan memang ini firman Tuhan, saudara yakini dan saudara percayai, maka itulah pertolongan saudara. Jadi saudara mau cari pertolongan di mana? Nih, di kitab Kejadian, kitab Wahyu itu firman Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Asal kau percayakan firman Allah yang saudara yakini, yang saudara imani, maka benar-benar itu terjadi dan memang itu firman Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Elia, dia menyampaikan firman Allah. Kitab Kejadian, kitab Wahyu ini firman Allah, sama seperti yang diucapkan oleh Elia. Elia menyampaikan firman Allah dan itu hukum tertulis di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan itu tidak bisa dibatalkan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau firman Tuhan sudah menolong Elia dan janda itu, maka firman Allah yang sama yang tertulis di dalam kitab Kejadian, kitab Wahyu, itu akan menolong di dalam hidup kita asal kita percaya. Itu kuncinya. Jadi kalau saudara mau cari pertolongan kemana? Firman Tuhan. Elia pun bisa tertolong karena firman Tuhan. Janda di Sarfat bisa tertolong karena firman Tuhan. Jadi saudara kadang-kadang mau cari pertolongan, ya ini loh Alkitab, baca firman Tuhan, imani firman Tuhan, maka firman Allah yang saudara baca, saudara dengar, saudara imani, itu akan menolong hidup saudara. Ini tertulis dan kita bersyukur karena firman Allah tertulis, maka ini menjadi sah dan itu tidak bisa dibatalkan. Seperti hukum di Persia yang ditulis oleh Darius. Darius berusaha menolong Daniel karena Darius raja dia sudah menulis dan itu menjadi sah sebuah hukum, nggak bisa dibahas. Loh, tulisan manusia karena dia seorang raja, saudara, tidak bisa membatalkan dan tidak bisa dibatalkan. Apalagi ini firman Tuhan, tulisan daripada Allah sendiri yang menciptakan, ada Allah sendiri. Masa Allah mau membatalkan firman-Nya sendiri? Kalau Allah membatalkan firman-Nya sendiri, berarti dia membatalkan dirinya sendiri. Karena firman Allah adalah Allah. Dan kita bersyukur melalui firman Allah yang tertulis ini, kita tambah percaya. Kenapa kita tambah percaya? Ya karena sudah tertulis. Tapi kalau belum tertulis, saudara, masih mikir, tidak ada pegangan. Kenapa? Lah bagaimana aku berpegang? Wong hukumnya belum tertulis. Tapi karena firman Allah sudah tertulis, jadi ibarat kita punya pegangan. Ini firman Tuhan jadi peganganku. Kenapa? Karena kan sudah tertulis. Waktu Yesus melawan iblis, Yesus pakai apa? Firman Allah dengan berkata, ada yang kudengar. Tidak kan? Apa kata Yesus waktu menghadapi iblis? Ada yang tertulis. Apa yang tertulis waktu itu? Yang Tuhan katakan, perjanjian lama, kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Itu yang dikutip Yesus dan itu adalah firman Allah. Kalau Yesus saja pakai firman Allah dengan berkata ada yang tertulis. Dan itu bisa mengalahkan seton atau situn atau iblis, Lucifer karena firman Allah yang tertulis. Lah masa saudara nggak percaya kan firman Allah?
Wong Tuhan Yesus saja pakai yang tertulis kok saudara. Melawan setan, menghancurkan setan, menghabisi setan. Waktu Yesus jadi manusia, ada yang tertulis. Dia pakai yang tertulis kok saudara. Yaitu waktu itu kitab Kejadian sampai kitab Maleaki saudara. Masa saudara mau mengalahkan Yesus, tidak mau pakai firman Allah yang tertulis? Ya aneh lah saudara. Aneh bin ajaib kalau ada orang Kristen tiap hari bawa Alkitab, tapi kalau ada masalah dia nggak lari kepada firman Allah yang tertulis. Lu aneh juga. Tidak bisa. Firman Allah ini sudah dipatenkan saudara, dan sudah tertulis dan sudah selesai melalui meterai Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi Yesus memeteraikan firman Allah ini menjadi pertolongan kita melalui dirinya yang mati di atas kayu salib sebagai meterai. Saudara tahu, untuk kita mewarisi segala sesuatu harus ada yang mati. Saudara nggak akan memiliki warisan bapakmu kalau bapakmu masih hidup, karena bapakmu punya kuasa untuk merubah warisan itu. Tapi kalau bapak kita secara jasmani meninggal atau Tuhan panggil pulang, warisan yang ditulis itu sah. Kenapa? Ya karena dia sudah meninggal. Yesus sudah mati dan sudah memberikan warisan, yaitu firman Allah, yaitu kitab Kejadian, kitab Wahyu. Itu warisan daripada Allah, yaitu firman Allah. Dan itulah menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini gak bisa lari dari firman Allah. Kan itu baca Alkitab, renungkan firman Allah. Karena melalui firman Allah kita akan ditolong oleh Tuhan. Seperti janda itu dan Elia. Kenapa janda dan Elia tertolong? Ya karena firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya firman Allah tertulis. Melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, tidak bisa diganggu gugat pertolongan kita. Pertolongan kita menjadi sesuatu yang real, yang nyata dan pasti, karena sudah ditulis. Sudah ditulis saudara, sehingga Tuhan tidak bisa menolak. Seperti raja itu tidak bisa berdaya. Raja itu berusaha membebaskan Daniel dan dia mau merubah undang-undang yang tertulis. Tidak bisa raja. Kau sudah menulis undang-undang ini dan undang-undang ini tidak bisa dirubah. Kalau manusia karena dia seorang raja nggak bisa merubah undang-undang dan dia tidak berdaya karena undang-undang yang tertulis. Terlebih Allah saudara. Bukan Tuhan tidak berdaya dalam arti tidak punya kuasa, justru Tuhan itu terikat oleh firman Allah yang tertulis, saudara. Jadi Tuhan itu terikat oleh firman Allah yang tertulis. Jadi saat kau percaya akan firman Allah yang tertulis dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, itu saudara mengikat Tuhan untuk menolong saudara. Amin. Ya memang iya loh. Ini firman Tuhan. Jadi saat kau percaya akan firman-Nya walaupun cuma satu kata. Lihat Allah, Ibrahim percaya kepada Allah. Dia cuma berkata Allah yang mengadakan. 2 huruf lah. Apa yang terjadi? Benar-benar Tuhan mengadakan. Harusnya Iska mati, tetapi karena kuasa Tuhan, Allah menyediakan lembu domba. Jadi yang lembu domba yang mati bukan Iska. Jadi domba, bukan lembu ya, domba yang mati. Jadi bukan Iska yang mati, tetapi domba yang mati. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi Allah menyediakan domba, bukan lembu domba ya, saya salah bicara. Domba yang mati, saudara. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Ibrahim percaya Allah mengadakan. Bayangin saudara, di Alkitab ini katanya ada 33.000 janji. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan saudara di dalam segala hal.
Bayangkan 33.000 janji. Dan itu sangat luar biasa. Karena itu jangan pernah meragukan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Alkitab hanya diberikan menjadi sebuah mukjizat hanya pada kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi kalau saudara tidak percaya, maka Alkitab tidak menjadi penolong di dalam hidup saudara. Karena firman Allah akan bergerak menjadi penolong dan menjadi mukjizat hanya bagi orang yang percaya dan melakukan firman Allah. Seandainya perempuan ini walaupun mendengar firman Tuhan dari Elia, tapi perempuan ini berkata, "Wes Elia, kamu pergi, aku enggak percaya firmanmu, aku enggak percaya firman Tuhan. Lu pergi. Saya percaya perempuan ini pasti mati sesuai dengan apa yang dikatakan, bahwa dia memang tidak punya tepung dan tidak punya minyak, dan sekali makan dia pasti mati seperti apa yang dia katakan. Karena perkataan itu punya kuasa yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tetapi karena dia percaya akan firman Tuhan, dan perkataan firman Tuhan itu selalu hidup karena kabar baik, dan dia melakukan firman Allah, maka dia dapat mukjizat pertolongan dari firman Tuhan. Itu luar biasa. Jadi melalui Alkitab firman Allah tertulis, hidup saudara benar-benar dijamin 100% pasti ditolong oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Alkitab firman yang tertulis. Yang percaya katakan amin. Kedua, melalui pribadi daripada Roh Kudus saudara. Di dalam Yohanes 14:16-17, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu akan mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita sebagai penolong yang menghibur di dalam hati kita karena dia adalah pribadi Allah. Perhatikan dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yehudia, di Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi luar biasa, Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang ada yang siap menolong kita kapan saja. Roh Kudus itu juga sama seperti Bapa, sama seperti Yesus. Dia juga punya kuasa, bisa melakukan apapun. Karena itu dia sebagai penolong dan penghibur yang tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu merasa kesepian saudara. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan mengalami sukacita. Kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah melalui pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus juga akan menghidupkan firman Allah di dalam hati kita sehingga kita percaya akan firman Allah dan firman Allah itu menjadi nyata dan menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita. Jadi kita punya dua penolong, yaitu pribadi Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan inilah yang akan menjamin di dalam kehidupan kita baik di bumi sampai di surga. Ini luar biasa saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya penolong. Dan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-33 saudara. Dikatakan oleh embusan nafasnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada enggak ayat itu? Mazmur 33. Saya ingat ayat itu bahwa oleh hembusan nafasnya, ya itu kaitannya dengan pribadi Roh Kudus. Ayat yang ke-6, Mazmur 33 ayat yang ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya.
oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh hembusan nafas Allah, bicara tentang Roh Kudus, juga menciptakan saudara langit dan bumi. Itu ada ayatnya yang lain juga saudara, yang kaitannya juga bahwa Roh Kudus juga menciptakan langit dan bumi. Jadi Roh Kudus juga Allah yang sama seperti Bapa, yang sama seperti Yesus, yang tinggal secara khusus di dalam hidup kita sebagai penolong kita dan penghibur kita. Bagaimana cara kuasa Allah untuk menolong kita? Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Allah bisa pakai alam ini untuk menolong di dalam kehidupan kita. Alam juga dipakai Allah untuk menolong di dalam kehidupan kita. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, Keluaran 14 ayat 21 yang pertama, yaitu melalui angin. Keluaran 14:31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air laut itu. Allah bisa pakai alam untuk menolong hidup kita. Allah memerintahkan angin saudara dari timur. Waktu Musa berdoa, itu angin timur itu menggembus dengan keras sampai laut itu terbelah. Jadi Allah nggak berkata begini, laut terbelahlah. Tidak ya. Tapi Allah memerintahkan angin. Untuk apa? Untuk berhembus dan membuat saudara laut Kolsom itu terbelah. Wow, itu spektakuler. Allah bisa pakai alam untuk menolong kita dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang dahsyat. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja, Elia saudara, pasal yang kedua, 1 Raja pasal kedua, waktu Elia naik ke sorga saudara, 2 Raja-Raja ya, ayat yang kedua, pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua dikatakan dengan jelas. Dikatakan waktu Elia naik ke sorga, itu melalui angin dan guru. Ayat yang ke 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba dari kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia naik ke surga dalam angin badai. Ini pengangkatan gereja juga ya. Ini bicara tentang kuasa Tuhan. Bayangin saat Elia dengan Elisa berjalan di samping lagi ngomong-ngomong, ya apa? Gimana pelayanannya? Tiba-tiba ada malaikat kuda berapi, lalu untuk naik ke mana? Ke sorga. Itu ada angin dan guru yang mengangkat Elia untuk naik ke sorga. Ini dahsyat ya saudara ya. Itu terjadi. Bayangin saudara, saat Elia ngomong sama Elisa lagi berjalan, tiba-tiba ada kereta berkuda berapi, lalu tiba-tiba sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan mereka keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi di saat mereka melihat kereta kuda berapi, tapi juga ada angin badai. Kenapa harus ada angin badai? Untuk mengangkat daripada tubuh Elia. Saudara tahu kan kekuatan angin itu saudara bisa apa? Kalau tornado itu bisa mengangkat sebuah mobil. Jadi karena apa? Elia masih di dunia pakai hukum alam, bukan hukum sorga. Dan cara Allah menolong dengan alam melalui angin. Untuk apa? Mengangkat tubuh Elia. Karena Elia diangkat ke surga itu bukan rohnya. Roh, jiwa, tubuh. Jadi tubuhnya Elia itu juga terangkat.
Dan bagaimana caranya tubuh ini diangkat? Melalui angin itu, badai. Bayangin. Jadi saya melihat tentu angin badai itu hanya mengangkat Elia, Elisa enggak. Tetapi saya percaya Elia enggak pusing koyok angin guru, enggak mungkin saudara. Di surga dia masuk angin muta-muta saudara. Walah berabe saudara. Enggak. Tapi yang saya katakan saudara, ini kuasa Tuhannya loh saudara. Melalui angin dan guru, Elia bisa terangkat. Kenapa? Pakai hukum alam. Karena Elia terangkat itu punya roh, punya jiwa, tubuh dan masih di bumi. Karena masih di bumi harus pakai hukum alam. Dan Allah pakai angin. Guru, ini dikatakan. Sedang mereka berjalan sambil berkata, tiba-tiba datang kereta berapi dengan kuda berapi yang bisa kedua. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin dan guru bersama dengan kereta kuda berapi itu. Jadi yang mengangkat Elia itu adalah angin dan gurunya. Jadi angin membuat Elia enggak tahu kayak apa anginnya itu. Menarik Elia sampai naik langsung ke surga. Dia bisa melihat tata surya dan langsung ke surga. Kalau roh enak saudara. Roh itu enggak apa ya? Enggak sulit. Karena roh begitu orang mati buka mata nang surga. Ini masalahnya dengan tubuh. Tubuh. Ada tubuh, ada tulang, ada darah. Jadi gak segampang itu. Orang mau ke bulan, pakai apa saudara? Pesawat ulang-alik. Dan itu harus pakai pakaian. Untuk apa? Gravitasi bulan dan udara di bulan. Tapi Elia gak pakai saudara. Dia naik ke surga melewati langit pertama, yaitu awan-awan. Langit kedua yaitu tata surya, jagat raya termasuk bulan. Dan masuk langit ketiga itu surga. Bayangin. Ingat Elia itu di dalam roh, jiwa dan tubuh. Jadi itu spektakuler. Jadi mungkin secara kasat mata Elia bisa melihat sekilas pemandangan daripada tata surya. Sekilas saja. Mungkin Tuhan mempercepat juga dia ngangkatnya. Lama-lama, wah nanti bisa. Ini secara alam kan di sana katanya dingin, beku, karena nggak ada atmosfer. Tapi kuasa Tuhan loh bisa mengangkat Elia sampai ke surga loh. Loh kalau kuasa Tuhan bisa mengangkat Elia ke surga, apalagi cuma menyingkirkan saudara dari antikris. Melalui kuasa Roh Kudus menjadi gereja yang disingkirkan. Ya bagi Tuhan terlalu mudah, asalkan saudara hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus 2 kali ganda. Yang kedua saudara, Allah mengadakan pertolongan saudara itu melalui malaikat. Daniel pasal yang kedua, Daniel pasal 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapakan aku, karena ternyata aku juga tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kisah Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari apa segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi Allah bisa pakai apa? Malaikat. Kenapa? Karena dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-14, malaikat itu utusan Allah yang disuruh Allah untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Jadi ada kalanya saudara Allah bisa kirim malaikat untuk menolong kita. Terutama di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani ada kalanya Tuhan izinkan mata roh di dalam roh tersingkap. Ada malaikat yang menolong kita di dalam roh. Jadi malaikat juga bisa. Daniel, ini Allah menyuruh malaikatnya untuk menutup mulut singa. Bahkan Petrus juga Allah menyuruh malaikat untuk membuka pintu penjara sehingga Petrus lepas yang seharusnya dia besok harus dipancung. Tapi Yakub sudah dipancung dan itu hak Allah. Kenapa? Karena tempat kita bukan di bumi, itu cuma cara mati aja saudara. Cara mati mau dipancung, sakit penyakit apapun, itu gak ada masalah.
Tapi kenapa Petrus diizinkan hidup oleh Tuhan? Ya itu hak wewenang Allah. Karena Allah punya hak. Dan akhirnya Petrus juga mati, saudara. Jadi kematian itu hanya merupakan sebuah waktu. Kecuali gereja sempurna. Gereja sempurna nggak mati. Tapi disingkirkan dan diubahkan, saudara. Tapi yang saya tekankan di sini, malaikat juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Yang ketiga adalah binatang, saudara. Allah juga bisa pakai binatang, saudara, untuk menolong dalam kehidupan kita melalui kuasanya. Yang pertama, keledai, saudara. Keledai binatang bodoh. Tapi kalau Tuhan pakai, saudara, bisa menyelamatkan akan kehidupan Beliam yang lebih bodoh daripada keledai. Karena nggak peka, nggak melihat Tuhan ada di depan mau membunuh dia. Tapi keledai bisa dipakai Tuhan. Bukan berarti binatang bisa melihat makhluk surga ya. Binatang tidak pernah bisa melihat makhluk surga karena binatang itu tidak ada roh. Jadi kalau binatang ini bisa, keledai ini bisa melihat daripada malaikat, karena Tuhan singkapkan. Karena Tuhan mau pakai Bileam itu menolong. Jadi jangan saudara lihat ada anjing, dia lihat setan. Ngapain anjing mau lihat setan itu? Dan setan itu juga ngapain mau nyatakan diri ke anjing? Kurang kerjaan tak setan? Setan itu juga punya otak, punya pola pikir. Daripada gue ngeliatin anjing gak ada faedahnya, lebih baik dia menggoda manusia. Tapi melalui pikiran itu kita disesatkan. Sehingga kita, ada anjing menggaung, ada burung, ini dan itu. Alah, enggak. Kenapa binatang tidak bisa melihat? Karena binatang tidak punya roh. Gak punya roh, saudara, ya. Tapi manusia punya roh, karena itu manusia bisa melihat hal-hal yang bersifat roh. Tapi keledai ini bisa melihat malaikat Tuhan yang mau membunuh Beliam karena Tuhan singkapkan. Nah, yang saya katakan, Allah bisa memakai keledai ini untuk menyelamatkan Beliam. Nah, itu tujuan saya khotbah. Tapi itu sedikit saya penjelasan supaya saudara gak punya pikiran yang aneh-aneh tentang keledai ini. Karena kalau nggak saya jelaskan, orang jadi mikirnya, keledai berarti bisa melihat malaikat. Berarti binatang itu bisa melihat Tuhan. Loh ya nggak begitu, saudara. Ini karena kuasa Tuhan yang menyingkapkan keledai itu sehingga dia bisa melihat. Artinya Allah bisa pakai keledai melalui kuasanya sehingga bisa menyelamatkan Beliam. Dan akhirnya Beliam mengerti dan sadar. Lihat Bilangan 2:23. Ketika keledai ini melihat aku, setelah 3 kali dia menyimpang di hadapanku. Jika ia tidak menyimpang di hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Bayangin, keledai bisa menyelamatkan Beliam yang harusnya mati. Tapi ya Allah masih berkemuran kepada Beliam, saudara. Sehingga keledainya dibukakan. Wah, ada malaikat. Dia menyingkiri. Beliam tidak ngerti sampai keledainya dipukul 3 kali. Akhirnya keledainya ngomong kepada Beliam, Tuanku, kenapa kamu keluar? Harusnya kan Beliam punya otak kan. Kaget. Itu diajak omong itu keledainya. Ya memang bebal banget ini Beliam, saudara. Banyak anak Tuhan itu bebal. Sudah ditolong Tuhan, gak ngerti-ngerti. Dia ingin pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan kadang-kadang menolong kita dengan cara-cara yang di luar akal pikiran kita. Ya kadang-kadang kelihatannya biasa-biasa. Tapi itu pertolongan Tuhan. Beliam ini buta, saudara. Tuhan sudah, akhirnya Tuhan singkapkan juga matanya. Aku mau bawa pedang mau membunuhmu. Tapi kalau dia menolong, dia baru sadar. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang manusia itu bebal ya. Kenapa manusia bebal? Karena gak percaya Tuhan. Karena gak percaya Tuhan, makanya Tuhan sudah nolong. Masih bingung dia, masih tidak percaya. Itu disebut bebal. Tapi orang percaya itu gak bebal. Karena dia percaya Tuhan, maka dia bisa melihat keajaiban Tuhan. Walaupun sekecil apapun, saudara. Amin. Kita lihat juga ikan. Yunus 2:10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Ikan juga bisa dipakai Tuhan. Seandainya gak ada ikan paus, saudara, pasti Yunus tidak jadi KKN di Niniwe, melainkan mati tenggelam. Di tengah laut, saudara. Siapa yang bisa berenang di tengah laut? Tapi untung ada ikan sehingga Yunus bisa tetap KKR, saudara. Di mana, saudara?
di Niniwe dan 120 orang bertobat karena ikan paus yang disuruh Tuhan oleh kuasa Tuhan menolong di dalam kehidupan Yunus. Yang ketiga saudara, ayam saudara. Allah itu unik ya cara menolong. Ayam ini lucu saudara. Lukas pasal 22 ayat 62. Tetapi Petrus berkata, bukan aku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ketika itu juga sementara dia berkata, berkokol ayam. Kukuruyuk. Lalu berpandanglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pertobatan Petrus itu karena seekor ayam yang berkokok, saudara. Seandainya ayam hari itu tidak berkokok, pastilah ayam berkokok karena Tuhan sudah berfirman. Itu pasti. Tetapi saya bicara tentang sesuatu hal. Karena ini tentang pertolongan yang melalui ayam. Ayam itu enggak berkokok, kukuruyuk saudara. Petrus bertobat enggak? Enggak. Memang Allah pakai ayam karena itu sudah menjadikan firman Tuhan. Kok ayam yang dipakai? Kok? Oh dengar Petrus. Kalau enggak Yohanes loh. Apakah enggak ada murid seperti Yohanes? Apakah enggak ada yang lain mengingatkan? Enggak. Tapi Tuhan pakai ayam loh saudara. Ayam yang kita makan jadi fried chicken, McD itu saudara. Ayam goreng, ayam tepung, ayam crispy. Loh itulah dipakai Allah. Bisa kukuruyuk. Dan menolong kehidupan daripada Petrus sehingga dia bertobat. Aneh-aneh Tuhan ini. Tapi itulah keunikan Tuhan kita. Amin saudara. Dan kita lihat juga saudara. Allah bisa menolong kita melalui sesama manusia. 1 Samuel 30 ayat 11-12. Ini ayat-ayat yang terakhir saudara. Nanti ada ayat yang paling terakhir. 1 Samuel 30 ayat 11-12, 15-16. Bagaimana melalui orang Mesir. 1 Samuel 30, 11, 12 sampai ayat 15. Melalui orang Mesir, Daud bisa menolong keluarganya. Karena Daud menolong daripada orang Mesir itu. Jadi apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan seperti Daud, karena Daud kasihan kepada orang Mesir ini dan ditolong, maka melalui orang Mesir ini saudara, yang ditinggal tuannya orang Amalek, Daud tahu di mana keluarganya yang diserang oleh orang Amalek sehingga diluputkan dan dibebaskan. Itu luar biasa. Selama engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali di dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa. Juga 2 Samuel 17-14 lalu berkata Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Kita lihat ada orang punya niat jahat, tapi yaitu Ahitofel untuk membunuh Daud, tetapi luar biasa Allah merubah. Allah pakai Husai untuk membatalkan nasihat Ahitofel. Jadi Allah bisa pakai sesama manusia saudara untuk menolong. Bahkan Allah bisa pakai musuh kita loh untuk memberkati kita. Yaitu dalam Ester 6 ayat 4-5. Maka bertanya raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang ke pelataran luar istana. Raja itu memberitahukan kepada Baginda bahwa dia hendak menyukakan Mordekai, hendak menyulakan Mordekai di bawah tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu para biduan raja kepada Baginda, itulah Haman. Dia berdiri di berkata, maka kita raja suruhlah dia masuk. Haman yang mau berniat membunuh Mordekai, tapi Allah rubah melalui Haman saudara. Justru raja berkata, karena semalam raja tidak bisa tidur, lalu Allah menyingkapkan tentang kebaikan daripada Mordekai. Disitulah Haman datang. Raja itu mau menghormati Mordekai justru melalui siapa? Haman. Loh lihat, Allah bisa pakai orang yang mau mencelakakan kita, dikuasai oleh Allah kita, malah memberkati kita. Amin saudara. Allah kita Allah yang dahsyat. Karena itu sebagai ayat yang terakhir, Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Mau ingin ditolong Tuhan? Cuma satu syaratnya.
cari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, Manasya melunakkan hatinya di hadirat Tuhan. Dia mendesak Tuhan waktu di penjara. Dia tidak minta pertolongan raja yang lain untuk dilepaskan dari Raja Asyur, tapi dia minta pertolongan daripada Tuhan. Maka Tuhan mengangkat daripada siapa saudara? Manasya, dan dipulihkan. Kenapa? Karena orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan dan pertolongan dari Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ingat aku tak sanggup lagi. Amin. Itu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tersenyum padamu, ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan kami bersyukur pertolongan kami bukan dari manusia. Engkau bisa pakai segala cara untuk menolong kehidupan kami. Tapi kami tahu dan kami percaya dan kami yakini pertolongan kami dari Tuhan. Karena itu sudah tertulis dalam kitab Kejadian, kitab Wahyu. Dan apa yang tertulis tidak bisa engkau batalkan. Dan kami percaya firman-Mu yang tertulis. Firman-Mu yang tertulis adalah Alkitab. Firman Allah yang hidup melalui kuasa Roh Kudus menjadi iman di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendapat pertolongan yang ajaib daripada Allah dengan berbagai cara untuk hormat kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Hanya di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you.